wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala amal ibadah menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Al-Istidad Liyaumil Ma'ad, ada seorang ulama Sayyiduna Luqman Al-Hakim, beliau mengatakan innan nasa thalathu athlas. Sesungguhnya manusia ini, di dalam manusia ada atau terdiri 3 bagian. Yang pertama, thuluthun lillah. Di dalam diri kita ada 1/3 milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa thuluthun lahu. Bagian yang kedua milik manusia sendiri, dan yang ketiga wa thuluthun lidud. 1/3 yang terakhir yang ada pada diri kita adalah jatahnya cacing yang ada di kuburan. Maka Sayyiduna Luqmanul Hakim beliau mengatakan yang milik Allah Subhanahu wa taala yaitu faruhuh. Ruh yang ada di tubuh kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meniupkan ruh, dan semua ruh nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, milik manusia sendiri adalah fa'amaluhu, amal murni milik manusia. Baik amal yang soleh atau yang tidak soleh itu milik kita. Maka berusahalah untuk semangat mengisi hidup kita untuk beramal soleh, karena kita nanti dikubur akan ditemani oleh amal-amal kita. Semua amal kita akan kembali manfaatnya kepada kita, dan maksiat akan kembali mudaratnya kepada kita. Allah tidak menambah mulia, tidak bertambah kemuliaan Allah karena ibadah kita, dan tidak berkurang kemuliaan Allah karena maksiat hambanya. Pernahkah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, ini amal-amal kalian aku hitung semua, dan aku balas kalian sesuai amal-amal kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kata Allah, kalau kau temukan amalmu kelak di hari kiamat amal yang soleh, maka bersyukurlah kepada Allah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsak. Tapi kalau kau kelak di hari kiamat menemukan amalmu amal maksiat, jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri mengapa tidak beramal. Enggak ada pengaruhnya kepada Allah. Sebanyak ibadah manusia tidak menambah kemuliaan Allah. Sebanyak maksiat manusia tidak mengurangi kemuliaan Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka hakikatnya itu kebaikan akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kau maksiat, maka keburukannya akan kembali kepada kalian. Maka itu hadirin, jangan kita menghabiskan waktu untuk perkara dunia, karena dunia sudah dijamin oleh Allah kepada semua hambanya. Nabi Muhammad SAW, beliau sudah bersabda, inna dunya yu'ti Allah man yuhib wa man la yuhib. Kata Nabi, bahwasanya dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Yang ahli ibadah dapat jatah dunia, yang ahli maksiat dapat jatah dunia, yang beriman, bahkan yang tidak beriman pun lebih banyak mendapatkan dunia. Karena semua dunia sudah dijamin oleh Allah, maka kita harus sibuk untuk beramal soleh yang belum dijamin oleh Allah. Maka seorang ulama mengatakan, aku bingung, kata ulama ini, ketika melihat seorang yang hidupnya habis untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tapi tidak sibuk mencari sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, yaitu amal soleh. Maka itu hadirin, jabatan kita, harta kita yang kita kumpulkan sama sekali tidak akan menemani kita kelak di kubur. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, yatba'ul mayyit thalathah. Ketika kita kelak nanti
dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita akan diantar oleh 3 perkara ke kuburan kita. Yang pertama, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kita akan diantar oleh keluarga kita. Kita akan diantar oleh mobil atau harta kita, dan kita akan diantar oleh amal-amal kita. Kata Nabi Muhammad, fayarji uthnan wa yabqa wahid. Yang 3 ngantar ke kuburan, 2 pulang ke rumah. Akan menemani kita 1 perkara. Yang pulang ke rumah, harta kita pulang ke rumah. Mobil kita akan pulang ke rumah, keluarga kita akan pulang ke rumah. Wa yabqa amaluh, akan ditemani oleh amal-amalnya. Kalau amal kita amal soleh, maka kuburan yang sempit akan dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal soleh, kuburan yang gelap akan diberi cahaya oleh Allah dan diberi nikmat kubur. Tapi sebaliknya, kalau amal kita amal maksiat, maka kuburan yang sempit akan menghimpit jasad kita hingga hancur tulang belulang. Na'udzubillah. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sebentar. Kita hidup di dunia ini sebentar. Maka waktu yang sebentar ini gunakan untuk taat kepada Allah. Hadirin, kita hidup di dunia berapa tahun hadirin? Berapa tahun? Kita pasang umur kita, anggap pasang 100 tahun. Setelah 100 tahun kita hidup di mana? Di barzakh. Di barzakh kita berapa tahun? Sampai kiamat. Kapan kiamat? Kapan kiamat? Yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang belum kiamat-kiamat. Berarti kita akan lebih lama hidup di barzakh daripada hidup di dunia. Maka daripada itu, dunia ini sebentar. Jadikan ketaatan. Bahkan Nabi Muhammad sudah memberikan resep bagaimana cara hidup di dunia. Nabi Muhammad mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kata Rasulullah, hiduplah kau di dunia seperti perantau, seperti orang asing. Bagaimana perantau? Dari Lawang ke Jakarta, dari Lawang keluar kota. Untuk apa? Mencari bekal, supaya kembali ke kampung halamannya hidupnya enak. Nah, kita adalah perantau. Kita hidup di dunia ini perantau. Kampung halaman kita akhirat. Antara salah satu di antara 2 tempat. Sayyidina Abdullah bin Ali Haddad beliau mengatakan, wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Tempat kita ini antara 2. Surga Allah siapkan bagi orang bertakwa, na'udzubillah bagi orang yang tidak bertakwa, na'udzubillah, maka tempatnya di neraka akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuklah mencari amal soleh, karena amal soleh milik murni, milik manusia, milik kita. Yang ketiga, wa thuluthul lidud, bagian yang terakhir yang ada pada tubuh kita jatahnya cacing. Apa? Fajasaduhu, jasad kita adalah milik cacing yang ada di kuburan. Setampan apapun kita hadirin, sebagus apapun tubuh kita, sekuat apapun tenaga kita, kalau sudah masuk ke liang lahat kubur, naudzubillah, pada umumnya akan menjadi jatahnya cacing yang ada di kuburan. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasanya ketika bumi ini diizinkan berbicara oleh Allah, tanah yang kita injak ini akan berbicara kepada kita, mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kul masyi'ta, makan terserahmu, makan sepuasmu, tapi ingat ketika kau masuk ke perutku, jatahmu adalah jatahnya cacing. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, semua tubuh kita yang kita rawat adalah jatahnya cacing. Memang kita diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad untuk menjaga kondisi tubuh kita, tapi kita harus menjaga iman kita supaya sehat dan tebal hadirin. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya mukmin yang qawi, innal mu'minal qawi ahab ilallah minal mu'minil dhaif. Memang Islam yang kuat, Islam yang sehat lebih Allah cintai daripada Islam yang lemah. Maka daripada itu, jaga kondisi tubuh kita supaya sehat walafiat. Tapi ini bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah beramal soleh. Maka daripada itu, mudah-mudahan kita yang hadir, dosa kita diampuni oleh Allah. Kita istiqomah dalam ibadah, dan insya Allah kita dan keluarga kita menjadi hamba yang soleh dan soleha, dan insya Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.